Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Syekh Ilham, di acara podcast Basa Basi. Akhir-akhir ini 2024 malah banyak keluh kesah, banyak keluhan-keluhan tentang banyak masalah yang pinjol yang masalah rumah tangga yang suaminya bermasalah dengan suaminya karena masalah-masalah yang lain. Banyak masalah yang sama temennya. Apa sih yang membuat kita selalu bermasalah? Apakah cara hidup kita yang terlalu berlebihan? Apakah harapan kita atau keinginan kita yang terlalu tinggi terhadap seseorang, yang pada waktu seseorang itu berubah, kitanya jadi bermasalah? Atau karena orang itu terlalu meminta lebih, menekan kita terlalu banyak, jadinya kita bermasalah juga? Coba kita kaji lagi untuk sebuah masalah. Banyak aslinya banyak motivator yang bertebaran di dunia medsos. Banyak banget. Cuman kadang kita itu hanya ingat pada waktu pas membaca postingan tersebut. Tapi setelah ditinggal tidur, setelah kita tidak melihat postingan itu, kita lupa dan kita akan kembali ke jati diri kita, ke masalah itu. Bagaimana cara mengatasi seperti itu? Carilah pegangan yang sekiranya teman itu mudah untuk berbahagia dan mengalihkan fokus. Seumpama contoh, teman-teman itu punya masalah sama suami, yang nggak suka sama suaminya kayak gini. Cari siapa suami itu. Kita sebagai siapa? Kita harus tahu diri dulu. Kita harus koreksi dulu sebelum mengkoreksi orang lain. Itu yang lebih bagus poinnya. Nah, kalau kita sudah tahu diri, kita sudah otomatis kita itu kalau ada orang lain yang bermasalah dengan kita, oh iya saya itu memang kayak gini, orang itu seperti itu, wajar lah. Kebanyakan kita yang nggak sesuai dengan harapan kita sih masalah itu. Jadi kalau saya pribadi itu dihadapkan langsung sama Allah aja, sesuatu yang lebih besar, maka masalah kita akan kecil. Tinggal tunggu waktu saja. Ikhlaskan saja semua yang terjadi. Kalau saya begitu. Kalau ada masalah tentang apapun itu, tentang pinjol, tentang masalah sama hutang atau apa, satu, untuk mengatasinya itu gampang. Teman-teman itu harus tenang dulu. Solusinya gampang, beneran gampang. Teman-teman itu harus jujur sama pasangan, jujur sama diri sendiri. Kalau teman-teman itu mempunyai masalah seperti itu, setelah teman-teman itu jujur dan siap untuk melakukan langkah selanjutnya, apa yang langkah selanjutnya harus dilakukan? Catat teman-teman, beneran catat. Tulis semua hutang kita, hutang ke si A, hutang ke si B, hutang ke pinjol, kalau sudah ditulis, mantapkan teman-teman itu jangan nambah lagi. Bisa nggak seperti itu? Jangan sampai tutup lubang gali lubang. Mas, saya nggak bisa kalau nggak hutang. Oke, sementara carilah, ya mohon maaf saja, carilah bunga yang lebih kecil. Masih banyak saudara. Kalau teman-teman tidak ada masalah dengan saudara, teman-teman tidak ada masalah dengan kerabat, dengan teman, pasti teman-teman itu, pasti saudara itu pasti memberi pinjaman sama teman-teman yang tanpa bunga. Cuman kadang teman-teman itu malu mau berhutang gitu loh. Malu karena gengsi itu teman-teman yang membuat teman-teman itu terjerumus ke hutang yang lebih besar.
Kenapa kok tidak bercerita sama saudara atau teman? Kenapa? Malu mas, ya, konsekuensinya ya gitu, hutangnya tambah banyak bunganya. Malu sama cerita sama apa pasangan, ya konsekuensinya harus diterima. Kalau teman-teman itu pusing, jadi hukum sebab akibat itu pasti ada teman-teman. Ayolah, jangan terlalu banyak mengeluh, beneran. Orang-orang sekarang itu, teman-teman itu kok banyak yang mengeluh ya. Dia tuh fokusnya ke masalah. Saya tuh punya masalah gini, saya punya masalah gini, saya punya masalah gini. Kenapa nggak fokus pada solusi dan dikerjakan? Apa yang ada di pikiran teman, apa yang ingin memperbaiki masalah tersebut, menyelesaikan masalah tersebut. Ya sudah, fokus ke sana saja, nggak usah ke masalah lagi, nggak usah diomongin lagi, nggak usah. Apa untungnya apa terus diomongin terus, biar jadi sugesti. Kalau jadi sugesti, teman-temannya nggak semangat, putus asa sudah. Kalau ingat sama utang, terlalu banyak utangnya, 100 juta, 200 juta, 300 juta, teman nggak bisa bayar, otomatis teman-teman putus asa. Wah, saya males mau kerja soalnya utangnya banyak. Loh, ya tambah entek, tambah habis. Kalau sudah ditulis hutangnya, pastikan teman-teman itu sudah benar-benar ingin menyelesaikan hutang tersebut. Coba komunikasikan sama yang punya uang, saya bisa bayar sekian. Tahu Kevin Aprilio itu kan pernah punya hutang banyak, dan dia selesaikan dengan cara yang seperti ini, ditulis. Jangan dipikir nggak selesai, pelan-pelan saja, semuanya itu pelan-pelan di apa namanya, diselesaikan pelan-pelan. Nggak bisa langsung selesai, langsung masalahnya langsung lunasi. Bisa kalau ada donatur yang kaya. Yang penting dari teman-teman dulu diperbaiki. Yang teman-teman itu pastikan tahu diri, harus jujur, tidak mau mengulangi seperti itu lagi. Hancur teman-teman kalau hanya apa namanya, kapok sambel. Semuanya itu tergantung dari teman-teman. Semua orang yang memberi motivasi, semua orang yang memberi nasihat, semua orang yang memberi solusi, semuanya itu tergantung kepada teman-teman yang mengerjakan. Kita itu hanya sebagai penunjuk arah. Tergantung teman-teman mau pilih jalan yang mana. Jadi saya ngomong seperti ini, omong kosong. Kalau teman-temannya itu nggak mau memilih jalannya seperti yang saya sampaikan seumpamanya, oh nggak cocok ya, omong kosong, nggak cocok sudah. Semuanya itu kembali kepada teman-teman, komitmennya itu gimana untuk hutangnya. Kalau teman-teman itu memang komit sendiri, pasti bisa lah, karena fokusnya ke solusi. Kalau fokusnya ke masalah, ya wassalam, hanya bisa mengeluh dan mengeluh. Nah, untuk aktivitas gimana, lakukan apa adanya. Teman-teman kan sudah nyerah sudah, pastikan selesaikan, kita hadapi langsung. Oh, kita sudah bermasalah, mau kabur kemana, gak menyelesaikan masalah, gak usah kabur sudah, pastikan hadapi. Cari yang punya uang. Kamu gak mau bayar utang, kondisi saya seperti ini, gini, pasti si pemilik utang itu, si pemilik uang itu memberi solusi. Cuma teman-teman itu kembali kepada teman-teman, siap nggak seperti itu. Punya masalah dengan suami yang nggak mau kerja, pelan-pelan saja, pelan-pelan, jangan langsung diputusin seperti itu. Tanyakan sama suami, face to face, berbicara gimana solusinya, catat, minta komitmennya, atau tanyakan kepada orang lain, atau dikirimin Al-Fatihah setiap sholatnya. Semuanya bisa teman-teman, semuanya itu tergantung dari teman-temannya sendiri. Kita minta pada Allah, berdoa, selalu berdoa dalam sholat, dalam aktivitas,
kita positif thinking saja pada Allah. Allah itu tidak akan memberi ujian kepada seseorang bila seseorang itu tidak sanggup untuk menghadapinya. Benar gitulah. Jadi teman-teman itu kan punya Allah kan, punya Tuhan gitu lah. Kok sampai pusing gitu, gimana ceritanya? Gimana ceritanya? Kok sampai pusing tuh gimana ceritanya? Coba dicatat sedemikian rupa, dicatat solusinya. Saya tuh setiap kali ngasih solusinya ya gitu doang. Percuma motivasi ya cuma omong. Semuanya tergantung dari teman. Semua motivasi itu bagus. Siapa yang tidak bilang bagus? Harus seperti singa yang kuat, harus seperti gini. Biarkan teman-teman banyakkan motivasi, tidak ada aksi. Tidak ada aksi. Banyak motivasi tapi tidak ada aksi. Percuma. Masih kurang? Ayolah 2024 berubah menjadi lebih baik. Kalau sudah lebih baik, kalau semuanya sudah terlewati, kalau semuanya sudah selesai masalahnya teman-teman, jangan lupa sedekah. Itu pesan saya, jangan lupa sedekah. Pikir, kalau sudah sedekah jangan lihat orangnya. Sedekah saja, berbuat baik saja. Toh orang itu berbuat jahat ke kita, itu masalahnya dia, bukan masalah Anda. Gitu loh. Saya berbuat baik kepada si A. Kalau si A itu berbuat buruk ke saya, loh, masalah saya itu menolong si A. Kalau si A itu mau jelek ke saya, itu masalahnya dia, bukan masalah saya. Gitu loh. Yang penting saya itu sudah berbuat baik kepada si A. Apakah bisa? Bisa. Cuman teman-teman itu terlalu banyak pertanyaan. Terlalu banyak pertanyaan yang nggak penting. Gak usah terlalu liar dalam hal-hal seperti itu. Kalau mau berbuat baik saja. Otomatis kan teman-teman punya akal. Cuma kemaling, ada maling, berbuat baik ya, bukan tempatnya untuk masak. Kita kan punya akal gitu loh, dipakai sedikit lah. Kalau teman-teman wah itu maling itu kasihan, pokoknya mau dipukul jangan. Ya sudah lakukan saja gitu. Nah, itu hati nuraninya teman-teman yang berkata seperti itu. Oke teman-teman, mungkin itu sekedar sharing dari saya. Podcast basa-basi semoga menjadi lebih baik, lebih bagus kedepannya. Jangan lupa banyak loh postingan saya di sebelum-sebelumnya, insya Allah bermanfaat lah sama teman-teman. Saya ingin channel saya film ini bisa lebih baik ya, lebih bagus, bisa bermanfaat untuk orang lain. Itu saja sih harapan saya. Loh mas, kalau kan saya tuh fokusnya saya tuh menyebarkan ilmu saja. Terserah, kalau mau diambil, kalau baik ya diambil monggo, kalau nggak cocok dibuang boleh. Siapa yang larang? Nggak ada yang larang. 2024 kebebasan ada di tangan Anda. Mau diambil oke, nggak diambil sih ya nggak apa-apa. Nah, jadi teman-teman mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk tatap muka kali ini. Saya doakan semoga teman-teman bisa keluar dari masalahnya. Teman-teman yang punya utang semoga cepat lunas. Semua yang dicita-citakan semoga terkabul. Jangan lupa sedekah. Oke, saya akhiri untuk podcast kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.